Lando Norris kembali jalani akhir pekan sempurna dengan sikat semua kemenangan pada gelaran GP Brazil. Norris berhasil koleksi total 33 poin dari kemenangannya di sprint, serta balapan utama yang makin memperlebar jaraknya di puncak klasemen sementara dari rekan setimnya, Oscar Piastri. Sepanjang akhir pekan, Norris tampilkan performa yang klinis dengan rebut 2 kali pole position, yang semuanya bisa ia konversi jadi kemenangan. Keduanya tidak mudah karena di sprint ia sempat menerima tekanan dari Kimi Antonelli dan ketika balapan dini hari tadi, Norris juga sempat ketar-ketir dengan pilihan strategi McLaren. Tapi pembalap Inggris ini bisa tuntaskan akhir pekan dengan sempurna tanpa kesalahan yang berarti untuk koleksi poin maksimal di GP Brazil serta kemenangan ke-11 dalam karirnya di F1. Dengan hasil ini, Norris lebarkan jarak menjadi 24 poin dari Piastri dan 49 poin dari Max Verstappen untuk menjaga momentum positifnya memasuki fase-fase krusial dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Performa klinisnya sejak GP Meksiko setidaknya bisa bungkam kritikan yang terus-menerus diarahkan kepadanya, terutama persoalan mental yang sering dianggap jadi kelemahan Norris. Meksiko dan Brazil jadi ajang pembuktian bagi Lando kalau ia sekarang sudah lebih matang secara mental yang ditunjukkan dari semakin minimnya kesalahan yang ia buat untuk eksekusi akhir pekan dengan bersih. Tapi posisi Norris masih jauh dari kata aman karena semua hal masih bisa terjadi dengan 3 balapan plus 1 sprint tersisa. Hanya perlu satu momen saja yang bisa membuat situasi kembali berbalik dan Norris harus jaga momentum sebaik mungkin jika ingin dapatkan gelar juara dunia perdana. Tekanan jelas ada di pihak Oscar Piastri yang lagi-lagi jalani akhir pekan yang kurang memuaskan di GP Brazil. Piastri gagal finish di sprint usai melintir di tikungan ketiga karena injak bagian curb yang masih basah. Di kualifikasi, pembalap Australia itu cuma bisa start dari posisi 4 dan pada balapan esok harinya, dia lagi-lagi hanya mampu finish di urutan kelima. Di race kemarin, Piastri juga kembali dipertanyakan eksekusinya ketika berada di bawah tekanan karena terlibat senggolan ketika luncurkan manuver oportunis ke Kimi Antonelli di tikungan pertama selepas restart. Piastri senggol mobil Antonelli yang kemudian timbulkan efek berantai yang mengenai mobil Charles Leclerc dan membuat pembalap Ferrari itu gagal finish. Karena posisi ban depan Piastri belum sejajar dengan posisi spion mobil Antonelli, maka Piastri jadi pihak yang bersalah menurut regulasi dan dia dihukum penalti 10 detik. Penalti 10 detik tersebut jelas berdampak pada balapan Piastri yang setelah insiden itu dia bisa lompati Antonelli untuk huni posisi kedua. Alhasil pembalap 24 tahun ini cuma bisa finish di posisi kelima pada akhir balapan. Terlepas dari penalti, kecepatan Piastri memang masih belum kembali seperti sebelumnya dan dia lagi-lagi direpotkan oleh level grip sirkuit yang rendah. Terlebih manuver oportunisnya kemarin juga makin menunjukkan seberapa besar tekanan yang dipikul Piastri untuk bisa meminimalisir kehilangan poin dari rekan setimnya dan dia masih rentan terhadap kesalahan-kesalahan sendiri. Podium runner-up sendiri dihuni oleh Kimi Antonelli yang jalani akhir pekan terbaiknya sepanjang musim debutnya di F1. Sejak sprint sampai balapan utama hari Minggu, Antonelli konsisten tempati posisi kedua tercepat dan tampil selayaknya kerasukan arwah Ayrton Senna selama GP Brazil. Di sprint dia finish tipis di belakang Norris yang bisa ia tempel ketat di fase akhir balapan. Kemudian esok harinya Antonelli berhasil menahan laju Max Verstappen yang mengejarnya di lap-lap penutup. Ketika George Russell bingung sendiri dengan grip ban Pirelli yang random, Antonelli malah bersinar dengan eksekusi akhir pekan tanpa banyak kesalahan dan bawa Mercedes bersaing dengan McLaren di baris depan. Walau alami momen senggolan dengan Piastri, tapi itu tak membuatnya goyah untuk tetap tampil impresif saat balapan dini hari tadi. Podium Antonelli serta Russell yang finish di posisi 4 buat Mercedes kembali ke posisi 2 konstruktor sementara, menggeser Ferrari yang tidak raih poin pada balapan kemarin. Ferrari harus segera lupakan GP Brazil karena mereka hanya bawa pulang 6 poin yang semuanya didapat dari sprint race. Sementara saat balapan utama, Ferrari malah rungkat dengan double DNF alias pulang dengan tangan hampa. Charles Leclerc yang start dari posisi 3 dan berpotensi kembali raih podium ketiban nasib sial karena jadi korban insiden antara Piastri dan Antonelli. Sementara Lewis Hamilton yang gagal lolos dari Q2 saat kualifikasi sejak start balapan sudah kacau dengan sayap depannya yang rusak karena salah perhitungan saat ingin menyalip Franco Colapinto. Hamilton dihukum penalti 5 detik karena senggol ban belakang Colapinto saat akan menyalipnya di lurusan. Setelah itu, floor mobilnya alami kerusakan dan sebabkan Hamilton alami sliding sepanjang balapan, yang pada akhirnya Ferrari memilih menyudahi balapan Lewis lebih cepat
karena kondisi mobilnya sudah terlalu parah. Dengan hasil ini, Ferrari bukan cuma kehilangan posisi runner-up, tapi juga merosot ke peringkat 4 konstruktor, yang merupakan skenario terburuk bagi skuad Maranello. Oke, beralih ke yang jadi buah bibir pada balapan GP Brazil. Siapa lagi kalau bukan Max Verstappen, yang tidak ada habisnya buat penonton terkagum-kagum. Verstappen yang start balapan dari pit lane kembali tampilkan sebuah comeback luar biasa dengan sukses finish di podium ketiga. Kenapa Max kok bisa start dari pit lane? Di sisi kualifikasi, dia sempat kejutkan dunia F1 dengan gagal lolos Q1 untuk pertama kalinya sejak GP Rusia 2021. Performa RB21 yang tiba-tiba anjlok karena perubahan settingan setelah sprint buat Verstappen tak bisa lakukan apa-apa dan cuma bisa pasrah di posisi 16. Yuki Tsunoda juga bernasib serupa dengan gugur di sesi Q1. Karena start dari barisan bawah, Red Bull mempertimbangkan berikan Verstappen komponen mesin baru dan perubahan setup lagi untuk membantunya bangkit saat race. Karena perubahan setup, spesifikasi dan komponen mesin dilakukan di periode Parc Fermé. Alhasil Verstappen harus start dari pit lane sebagai hukuman. Tapi, seperti yang pernah ia tunjukkan musim lalu, start dari posisi belakang bukan alasan untuk menghapus nama Verstappen dari persaingan baris depan. Bedanya kali ini, ia tidak butuh hujan untuk bisa tampilkan performa fenomenal. Pelan tapi pasti, Verstappen salib pembalap-pembalap di depannya. Verstappen memang terbantu oleh virtual safety car yang memberikannya waktu untuk masuk pit ganti dari ban hard ke medium, yang kabarnya alami slow puncture. Tapi itu tak bisa menutupi sebagus apa Verstappen dalam menampilkan kecepatan yang kompetitif dan betapa cepatnya dia menyalip pembalap di depan. Posisinya jadi sangat ideal pada pertengahan balapan karena dia sudah masuk pit dan punya keunggulan usia ban untuk stint penutup. Verstappen bahkan sempat bisa memimpin balapan pada lap 51 ketika Lando Norris harus lakukan 2 kali pit stop. Sayangnya karena level degradasi ban medium yang cukup tinggi dan tak bisa bertahan lebih dari 20 putaran. Hal itu memaksa Verstappen untuk masuk pit lagi dan ganti ke ban soft untuk stint terakhir. Pada lap ke-63, pembalap Belanda tersebut berhasil salip George Russell untuk amankan podium ketiga. Dan dia nyaris saja bisa salip Antonelli andai tidak kehabisan lap. Selain Verstappen yang memang anomali, Red Bull setidaknya bisa menyelamatkan wajahnya sendiri usai kedua pembalapnya gugur di sesi Q1 untuk pertama kalinya dalam 19 tahun. Perubahan setup yang diberikan ke Verstappen berhasil membawanya comeback ke podium walaupun harus ambil resiko yang besar. Namun bayarannya jelas terhadap peluang gelar kelima Verstappen yang kembali menipis karena gap ke pemuncak klasemen sekarang melebar jadi 49 poin jauhnya. Oliver Bearman kembali tampil istimewa dengan finish di peringkat ke-6 dan lanjutkan tren positifnya dengan 4 balapan beruntun selalu raih poin. Bearman sepanjang GP Brazil memang sangat kompetitif, bahkan ia berpeluang start dari 3 besar di sesi kualifikasi, andaikan saja sesi Q3-nya lebih klinis. Start dari posisi 8, Bearman tampil agresif untuk bisa salip Pierre Gasly dan Liam Lawson di stint pembuka, yang kemudian dilanjutkan dengan eksekusi strategi undercut untuk salip Isaac Hadjar. Duo Racing Bulls walau ujungnya diasapi Bearman, tapi mereka berdua terbilang solid. Sempat hilang arah di stint kedua, Racing Bulls kembali panas di stint penutup untuk amankan double point, dengan Liam Lawson finish di posisi 7, disusul oleh Hadjar di peringkat 8. Nico Hülkenberg tampilkan race yang cukup heroik, karena dia harus bertahan dengan ban soft yang sudah ia pakai selama lebih dari 30 lap untuk bawa pulang tambahan 2 poin di posisi 9. 1 poin terakhir dikantongi oleh Pierre Gasly yang akhirnya kembali meramaikan barisan 10 besar, yang terakhir kali ia cicipi pada GP Belgia. Gasly total bawa tambahan 2 poin bagi Alpine sepanjang GP Brazil lewat sprint, walaupun jelas ini tak akan berpengaruh banyak ke posisi konstruktor tim yang berstatus juru kunci. Pembalap tuan rumah Gabriel Bortoleto harus gigit jari karena gagal finish usai terlibat insiden di lap pembuka. Sehari sebelumnya saat sprint, Bortoleto buat publik Brasil terdiam dengan insiden dahsyatnya di tikungan pertama. Trek yang masih setengah basah buat Bortoleto hilang kendali saat akan melakukan manuver dengan DRS yang terbuka dan hantam tembok dengan kecepatan tinggi yang timbulkan impact sebesar 54 G-force. Bortoleto tidak apa-apa dan selamat tanpa cedera apapun yang buktikan sekali lagi kalau level keselamatan di F1 sudah sangat-sangat tinggi. Jadi apa momen favorit kalian di GP Brazil? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.